Kita perhatikan di sini kalau dikatakan salamun, salamun ini ada dua harokat, dhammah gitu ya. Dhammah yang pertama itu adalah bayanul i'rab, penjelasan tentang i'rab. Oh, ini di i'rab dengan tanda dhammah. Kemudian dhammah satunya lagi, inilah pengganti huruf nun yang tadi diucapkan salamun. Nah, pengganti huruf nun n-nya ini adalah dhammah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah. Ya, di video sebelumnya kita melanjutkan materi di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri pertama dari isim, ya. Ciri yang pertama dari isim yaitu al-khafad atau al-jar. Di mana Imam Ibnu Ajurrum, ya, beliau mengatakan ya bahwa isim itu bisa diketahui ya dengan 4 hal. Ya, dengan 4 hal. Ada 4 ciri isim yang mana kalau ciri-ciri ini ada pada suatu kata bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim, bukan fiil, bukan juga huruf, ya. Apa saja 4 ini? Yang pertama itu adalah khafad, ya, atau jar. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Linknya saya letakkan di pojok kanan atas. Nah, di sini ya teman-teman ya, silahkan diklik buat yang belum nonton. Yang sudah nonton kita lanjut kembali. Ciri yang kedua yaitu tanwin. Nah, ini materi yang akan kita bahas di video kali ini, ya. Ciri yang ketiga, nah, itu mungkin akan kita bahas di video berikutnya ya. Ciri yang ketiga dan ciri yang keempat. Sekarang kita fokus membahas ciri yang kedua dari isim, yaitu tanwin. Jadi kapan saja ada tanwin pada suatu kata, maka diketahui bahwasanya kata tersebut adalah isim, ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa itu tanwin, ya, secara bahasa maupun secara istilah, dan bagaimana hakikatnya dari tanwin tersebut. Teman-teman akan temukan jawabannya pada video kali ini, insya Allah. Silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali ya pembahasan tentang ciri isim. Ya, sekarang kita masuk ke ciri yang kedua yaitu tanwin. Ya, silahkan buat teman-teman yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka halaman 21. Yang belum punya bukunya, nah bisa di-download ya bukunya. Linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk ya teman-teman ya, membahas ciri yang kedua dari isim. Kata Syekh Ahmad Ibnu Tsabit hafizahullah, wa amma tanwinu, ya, adapun tanwin, fahuwa lughatan, maka dia secara bahasa artinya adalah at-taswitu, ya, at-taswit, ya, taswit artinya bersuara ya atau berkicau, ya. Jadi tanwin secara bahasa artinya bersuara atau berkicau. Wa minhu qauluhum, dan diantara bentuk penggunaan kata tanwin secara bahasa ya adalah ucapan ya orang-orang Arab, nawwana ta'iru, ya, burung itu bertanwin. Ya, apa maksudnya burung itu bertanwin? Idza sawwata, yaitu tatkala ia berkicau. Ya, jadi maksud dari tanwin ini adalah berkicau atau bersuara. Ini makna tanwin secara bahasa, ya. Baik. Wastilahan, adapun secara istilah, ya, maksudnya adalah nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Ya. Tanwin adalah nun zaidah. Ya, nun zaidah berarti nunnya tambahan.
bukan nun asli. Ya, nun zaidah ini nun tambahan, bukan nun asli. Sakinatun, ya, yang bersukun, yang mati. Ya, nun mati dan dia itu tambahan. Talhaqu akhiral ismi, yang mengikuti akhir isim. Ya, pada pelafalan. Ya, jadi adanya di lafal, adanya di ucapan. Ya, jadi ketika kita lafadzkan itu kedengaran suara nunnya. Wa tufariquhu fil khatti, tapi tidak ada pada penulisan. Jadi ketika ditulis nunnya enggak ada. Ya. Kenapa tidak ditulis nunnya? Nah, di sini beliau memberikan alasannya, istighna'an anha bitakrari syaklati inda dhabti bil qalami. Ya. Karena enggak perlu ditulis, kata beliau. Memang enggak perlu ditulis. Jadi kalau ditanya kenapa nunnya enggak ditulis saja, karena memang enggak perlu ditulis. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena ada pengulangan harokat saat dituliskan dengan menggunakan pena. Ya, kalau kita lihat teman-teman ya, kata yang ada tanwinnya itu kan harokatnya double. Ya, fathatain, kasrotain, dhammatain ya. Fathatain, fathahnya ada berapa? Ada 2. Ya. Kasrotain, kasrohnya ada 2. Ya, kasrohnya ada 2. Dhammatain, dhammahnya ada 2. Ya. Karena ada harokat yang double inilah, maka nunnya tidak perlu ditulis. Tapi ketika kita baca, itu terdengar suara nun sukunnya. Muhammadun. Nah, ada suara nun sukun di sana. Rojulun, ya kan? Ada nunnya di sana. Atau yang kasroh, rojulin, ya. Atau yang fathah, rojulan. Nah, ini tanwin ya. Ini namanya tanwin. Jadi tanwin itu, saya ulang lagi ya, dia adalah nun tambahan, ya. Tapi nunnya ini sukun, ya. Nunnya sukun. Yang mengikuti akhir suatu isim, suatu kata, ya. Tapi mengikuti dari sisi lafadznya saja dan tidak mengikutinya dari sisi tulisan. Artinya dia dilafalkan, nunnya itu dilafalkan, tapi tidak dituliskan. Ya, tidak ditulis nun di situ, enggak. Ya. Kenapa tidak ditulis? Karena harokatnya sudah didobel. Ya, harokatnya sudah didobel. Fathahnya ada 2, kasrohnya ada 2, dhammahnya ada 2. Itu alasannya kenapa nunnya tidak ditulis. Baik. Kemudian Syekh Ahmad bin Thabit di sini membawakan contoh. Ya, ini seperti kebiasaan beliau ya. Beliau setiap kali memberikan kepada kita definisi baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, ya. Beliau selalu setelah itu membawakan contohnya biar lebih jelas, ya. Nahwu, contohnya adalah Khalidin, wa rajulin, wa yadin, wa muslimatin, wa hina idin, wa sahin. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, beliau membawakan banyak contoh. Ada kata Khalidin, Khalidin, lihat akhirnya ada tanwinnya in, ya. Wa rajulin, dan juga kata rajulin. Wa yadin, dan juga kata yadin. Wa muslimatin, dan kata muslimatin. Semuanya ini tanwin semua ya teman-teman ya. Wa hina idin wa sahin, tanwin semuanya. Ya. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan ini. Ya. Yang semisal dengan apa maksudnya? Dengan Khalidin, rajulin, yadin, muslimatin, dan seterusnya. Ya. Fahadhil kalimatu wa nahwuha asmaun. Jadi kata-kata ini, kata beliau, semuanya dan yang semisal dengannya itu adalah isim. Ya, Khalidin isim, rajulin isim, yadin isim, muslimatin isim, ya, hina idin, sahin isim. Ya, semuanya isim. Tahu dari mana kalau ini isim? Ya, kenapa enggak kita katakan ini fiil atau ini huruf? Ya, kenapa dikatakan ini isim? Ya, beliau jelaskan alasannya di sini. Bidalili wujudi tanwini fi akhiriha.
dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Ini yang menjadi dalil kalau ini adalah isim. Tanwin yang ada di akhir ini, Khalidin, Rajulin, Yadin, Muslimatin, dan seterusnya. Dan tanwinnya nggak mesti kasroh ya teman-teman ya, semua tanwin. Ya, mau dhammah Khalidun atau fathah Khalidan, ya pokoknya tanwin lah. Tanwin ini kan ada 3, fathah, kasroh, dhammah ya, fathatain, kasrotain, dhammatain. Ya, itu semua ya. Semuanya mau fathah, mau kasroh, mau dhammah itu adalah ciri isim. Jadi setiap kali kita temukan ada kata yang bertanwin, nah itu udah dipastikan pasti dia adalah apa? Isim. Tidak mungkin fiil, tidak mungkin huruf. Dari sini bisa kita ketahui bahwa fiil nggak ada yang bertanwin. Huruf juga tidak ada yang bertanwin. Ya, kemudian beliau jelaskan lagi ya, maksud dari definisi yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, wa ma'na talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariquhu fil khatti. Maksud dari mengikuti akhir isim pada lafaz dan tidak pada tulisan, itu maksudnya apa ya? Tadi kan disebutkan definisinya seperti itu ya kan? Ya, nun zaidah yang berharokat sukun mengikuti akhir isim pada lafaz, pada pelafalan, dan dia tidak dituliskan. Ya, maksudnya ini apa? Kata beliau, anna hadhihi nun, ya, nun ini, nun yang sukun ini, yumtaqu biha inda waslil kalami. Dia dilafalkan ketika ya menyambung suatu pembicaraan. Ya, artinya ketika seorang itu berbicara, ya, dia dibaca. Wala tuktabu fil khatti, ya, dan tidak dituliskan ya dalam tulisan. Nunnya tidak dituliskan dalam tulisan. Ini kata beliau di sini, nunnya ini dilafalkan ketika seorang itu berbicara dan ya bersambung, ya, dan ketika itu disambung bacaannya. Kenapa beliau katakan disambung? Karena terkadang ada orang Arab yang kalau ya memang semuanya ketika berbicara di akhir ya huruf terakhir itu biasanya mereka sukunkan, ya. Muhammad, sukun. Asalnya ada tanwin itu Muhammadun. Makanya beliau katakan nun ini biasanya muncul ketika bacaan itu diwasol, bukan di waqaf. Kalau di waqaf tanwinnya biasanya tidak dibaca. Ya, di pembicaraan orang Arab ya. Orang Arab ketika berbicara di bagian akhir itu selalu di waqaf dan tidak dibaca kalau ada tanwin di sana. Tapi ketika tanwinnya ini ada di tengah, maka mereka selalu baca. Ya, contoh di sini lihat, jaa Khalidun. Ya. Wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Nah, lihat di sini ada tanwin ya, Khalidun, di sini juga ada Khalidan yang fathah, di sini juga ada Khalidin yang kasroh. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dia adalah isim ya. Kata Khalid ini adalah isim. Ya, tahu dari mana ada tanwinnya. Makanya di video sebelumnya saya katakan untuk mengetahui ini isim atau bukan nggak mesti kita tuh buka kamus tahu artinya atau enggak. Ya, enggak seperti itu. Ya, nggak mesti kita harus buka kamus. Dari wujudnya aja kita udah bisa mengetahui kalau ini isim. Ya. Khalidun ini isim. Tahu dari mana? Ada tandanya. Apa tandanya? Tanwin. Dhammatain. Kalau yang ini Khalidan, tandanya adalah fathatain. Kalau Khalidin, tandanya adalah kasratain. Ya, pokoknya tanwin semuanya. Oke, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 58. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, salamun qaulam mir rabbir rahimin. Ya, perhatikan di sini teman-teman semuanya, beliau luar biasa kalau membawakan contoh ya, satu ayat tapi di dalam satu ayat ini mencakup seluruh tanwin. Ada dhammatainnya, ada fathatainnya, ada kasrotainnya. Ya, Masya Allah. Lihat di sini teman-teman ya, salamun ini dhammatain. Qaulan ini juga fathatain. Rabbin ini kasrohtain. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini kenapa tidak dibaca Rabbin? Karena hukumnya idgham ya. Hukumnya idgham. Nanti ada pembahasannya di sini teman-teman. Ya. Ini tetap dikatakan tanwin meskipun tidak terdengar suara nunnya. Hal itu disebabkan karena diidghamkan ke huruf ra.
Ya. Jadi intinya di sini kita lihat ya, kata salamun ini adalah isim. Qaulan ini adalah isim. Rabbin ini adalah isim. Nah, satu lagi di depannya rahimin ini juga isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan tanwin. Min isim bukan? Bukan. Nggak ada tanwin di sini, lihat. Ya kan? Ya, makanya ini tidak dikategorikan sebagai isim. Ya. Kemudian beliau jelaskan di sini wasyaklatul mukarraratu fi tsaniyati wa ammal ula fahiya li bayanil i'rabi. Masya Allah, ini faedah yang sangat bagus sekali teman-teman. Perhatikan di sini, ini kan ada dua harokat ya. Salamun ini domahnya ada dua, qaulan fathahnya ada dua, rabbin ini kasrohnya ada dua. Kata beliau yang dimaksud tanwin itu harokat yang kedua. Ya, adapun harokat yang pertama fungsinya itu adalah untuk li bayanil i'rab, untuk menjelaskan i'rab. Ya, apa itu i'rab nanti ada pembahasannya di bab al-i'rab. Ya, ada babnya tersendiri. Ya. Jadi kita perhatikan di sini kalau dikatakan salamun, ini ada dua harokat, domah gitu ya. Domah yang pertama itu adalah bayanul i'rab, penjelasan tentang i'rab. Oh, ini di i'rab dengan tanda domah. Kemudian domah satunya lagi, inilah pengganti huruf nun yang tadi diucapkan salamun. Nah, pengganti huruf nun n-nya ini adalah domah yang kedua. Ya. Jadi sebenarnya dua domah ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, memiliki fungsi masing-masing. Domah yang pertama untuk menjelaskan tentang i'rab, domah yang kedua ya sebagai pengganti huruf nun sukun yang dilafalkan tapi tidak ditulis. Begitu juga di sini fathatain. Fathah pertama untuk menjelaskan tentang i'rab, fathah yang kedua itu adalah pengganti huruf nun yang ada suaranya tadi. Sama kasroh juga begitu, rabbin. Ya, di sini kasroh yang pertama itu adalah tanda i'rabnya, adapun kasroh yang kedua itu adalah pengganti nun. Ya, pengganti nun. Nun kalau ketemu ro itu idgham, makanya tidak dikatakan rabbin rahim, tapi rabbir rahim. Tapi ini tetap dikatakan apa? Tanwin. Ya, ini tetap dikatakan tanwin meskipun tidak terdengar suara nunnya. Ya. Baik, ini penjelasan tentang ya ciri yang kedua dari isim. Ya. Saya rasa ya cukup sampai di sini ya. Ya, nggak apa-apa, mungkin videonya nggak terlalu panjang, yang penting paham. Ya. Kalau misalnya ada materi yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya usahakan untuk bisa menjawabnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.